Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repnil Pia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang domestikasi. Baiklah, langsung saja. Apa itu domestikasi? Yaitu serangkaian proses penataan kembali hewan dan tumbuhan liar secara turun-temurun menjadi bentuk pemeliharaan dan budidaya sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dalam arti yang paling ketat, ini adalah mengacu pada tahap awal pengusahaan manusia terhadap hewan dan tumbuhan liar. Yang kedua yaitu jenis domestikasi, yaitu tanaman. Yang pertama itu tanaman. Tanaman hasil domestikasi pertama di Mesopotamia adalah gandum, berlei, lentil, dan jenis kacang polong. Orang-orang di belahan dunia lainnya termasuk Asia Timur, sebagian Afrika, dan sebagian Amerika Utara dan Selatan juga memelihara tanaman lain yang dibudidayakan oleh peradaban awal termasuk padi di Asia dan kentang di Amerika Selatan. Yang kedua itu hewan. Kambing adalah hewan pertama yang didomestikasi, diikuti oleh domba. Di Asia Tenggara, ayam juga didomestikasi sekitar 10 tahun yang lalu. Belakangan, orang-orang mulai memelihara hewan yang lebih besar seperti lembu dan kuda. Alasannya untuk keperluan membajak dan transportasi. Menjinakkan hewan bisa menjadi pekerjaan yang sulit. Hewan yang paling mudah dijinakkan adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Kemudian tujuan domestikasi yaitu transformasi masyarakat manusia yang disebabkan oleh domestikasi tumbuhan hewan untuk produksi pangan yang menandai perubahan dan sifat masyarakat dan mengarah pada masyarakat yang lebih permanen, yang memudayakan tanaman dan memelihara hewan ternak seperti lentil, jenis kacang polong, dan biji-biji lainnya. Domestikasi tanaman juga mendorong kemajuan produksi perkakas dan alat-alat seperti baja. Alat pertanian paling awal adalah perkakas tangan yang dibuat dari batu. Orang-orang kemudian mengembangkan alat pertanian logam dan akhirnya menggunakan baja yang ditarik oleh hewan pemeliharaan untuk bekerja di ladang. Faktor domestikasi yaitu domestikasi hewan dan tumbuhan dipicu oleh perubahan iklim dan lingkungan yang terjadi setelah puncak maksimum glasial terakhir sekitar 21 tahun yang lalu yang berlanjut hingga saat ini. Perubahan tersebut sulit mendapatkan makanan. Hewan pemeliharaan pertama adalah serigala. Yang terjadi 12.900 tahun yang lalu adalah periode yang sangat dingin dan kering yang menekan manusia untuk meningkat strategi mereka dalam mencari makan. Kemunculan tiba-tiba anjing domestik dan dalam catatan arkeologi kemudian menyebabkan pergeseran cepat dalam evolusi ekologi dan demografi manusia dalam berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Hal tersebut diikuti oleh domestikasi ternak dan tanaman dan transisi manusia dari mencari makanan bertani di tempat dan waktu yang berbeda di seluruh planet ini. Perubahan biologis dan genetik. Secara tradisional, kriteria utama untuk menilai hubungan antara organisme domestik atau budidaya dan nenek moyang liar adalah kesamaan struktur dan fungsi. Tetapi pemeriksaan sitogenik, terutama perbandingan set kromosom juga menambah pengetahuan asal-usul organisme pemeliharaan. Yang terakhir yaitu contoh domestikasi. Itu yang pertama hewan mamalia. Awal dari domestikasi hewan melibatkan proses berevolusi yang berlarut-larut dengan banyak tahapan di sepanjang jalur yang berbeda-beda. Ada 3 jalur utama yang diusulkan yang diikuti oleh kebanyakan hewan pelihara di dalam domestikasi. Yang pertama, komensal, disesuaikan dengan relung manusia, misalnya anjing, kucing, unggas, dan babi.
Yang kedua yaitu hewan buruan yang dicari untuk dimakan. Misalnya domba, kambing, sapi, kerbau, babi, rusa kutub, ilma, dan alpaka. Yang ketiga yaitu hewan yang menjadi sasaran sumber daya dan non-makanan. Misalnya kuda, keledai, dan unta. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Apa itu modifikasi? Modifikasi adalah perubahan fenotip yang bukan karena perubahan genotip. Dalam evolusi, modifikasi dapat terjadi karena cara adaptasi suatu makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, ciri atau karakteristik makhluk hidup yang dapat diketahui melalui indera kita disebut fenotip. Sedangkan yang tidak dapat dilihat oleh indera dan merupakan faktor-faktor bawaan atau faktor dalam disebut dengan genotip, yang telah terpadu dengan faktor lingkungan. Nah, jika fenotip dikatakan sebagai P, genotip sebagai G, dan lingkungan sebagai E, maka saling hubungan antara faktor-faktor tersebut dirumuskan sebagai P sama dengan G plus E. Jadi, ciri yang tampak karena lingkungan yang berbeda itu hanya bersifat sementara. Tidak baka atau perubahan itu disebut sebagai modifikasi. Nah, apa saja contoh modifikasi? Selama perjalanan sejarah, semenjak babak manusia petani dan peternak, usaha domestikasi telah dimulai. Hasil yang dapat kita jumpai hingga kini, baik melalui teknologi sederhana maupun tingkat tinggi, antara lain adalah 1. Berbagai varietas tanaman padi. 2. Berbagai hibrida tanaman perkebunan. 3. Berbagai jenis anjing ras. 4. Strain, bakteri yang dapat menghasilkan protein sel tunggal, atau strain ini merupakan hasil rekayasa genetika terutama yang telah dilakukan oleh negeri-negeri maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazratul Iza akan menjelaskan materi tentang variasi. Variasi berasal dari mutasi gen, pertukaran gen melalui reproduksi seksual, dan migrasi antara populasi atau gene flow. Variasi juga berasal dari pertukaran gen antar berbagai spesies, misalnya melalui transfer gen horizontal pada bakteri dan hibridasi pada tanaman. Teori seleksi alam Darwin meletakkan dasar-dasar teori evolusi modern dan eksperimen serta observasinya menunjukkan bahwa organisme dalam populasi bervariasi satu sama lain, bahwa variasi ini diwariskan, dan perbedaan-perbedaan ini dapat terjadi melalui seleksi alam. Seleksi alam adalah proses non-acak bertahap di mana sifat-sifat biologi bisa menonjol atau menghilang dari populasi sebagai fungsi perbedaan reproduksi dari pembawaannya. Evolusi melalui seleksi alam adalah suatu proses dengan mana mutasi genetik yang meningkatkan reproduksi menjadi ada, menjadi tetap, atau makin banyak dijumpai pada generasi selanjutnya. Ada 3 syarat yang wajib pada mekanisme self-evident, yaitu yang pertama ada variasi terwariskan pada organisme dalam populasi tersebut. Yang kedua, organisme menghasilkan lebih banyak anak, namun sedikit sekali yang bisa survive atau bertahan hidup. Yang ketiga, anak-anak atau keturunan ini memiliki kemampuan survive pada bereproduksi yang bervariasi. Selanjutnya ada sumber variasi antar individu. Di dalam inti sel atau nukleus, kebanyakan makhluk terdapat kromosom, yaitu benda-benda halus berbentuk batang panjang atau pendek dan lurus atau bengkok, dengan bahan penyusun berupa kromatin. Kromosom adalah pembawa bahan keturunan. Kromatin berupa jalinan benang-benang halus dalam plasma inti atau nukleoplasma. Disebut demikian karena kalau suatu jaringan diwarnai dengan suatu zat warna, jalinan itu akan mengisap banyak zat warna, berasal dari kata chroma atau berwarna dan tin atau benang. Bagian-bagian kromatin tidak jelas terlihat dari mikroskop biasa, karena halusnya dan tak teratur. Terdiri atas benang kromonema yang berpilin-pilin longgar, diseliputi protein. Kalau sel mengalami proses pembelahan, pilinen
itu menjadi sangat rapat, sehingga kromatin memendek dan membesar. Oleh karena jumlah kromosom yang dimiliki setiap spesies tertentu adalah tetap, maka hal ini mempunyai arti penting dalam mengenal filogeni dan taksonomi dari suatu spesies. Sebagai contoh, cacing Ascaris megalocephalus univalens merupakan makhluk yang mempunyai kromosom paling sedikit, yaitu hanya 2 kromosom di dalam sel somatis atau sel tubuh. Makhluk-makhluk lain mempunyai kromosom yang berbeda-beda. Jumlah kromosom pada makhluk hidup umumnya berbeda-beda untuk masing-masing jenis. Walaupun jumlah kromosom sama 2 jenis organisme, hal ini tidak menunjukkan kedekatan tingkat kekerabatan. Selanjutnya, beberapa catatan tentang seleksi alam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pentingnya populasi dalam evolusi. Populasi adalah sekumpulan kelompok individu yang saling kawin dan termasuk ke dalam suatu spesies tertentu, serta berbagi tempat di daerah geografi yang sama. Suatu populasi adalah satuan terkecil yang dapat berkembang. Seleksi alam melibatkan interaksi antara individu dan dalam lingkungannya. Seleksi alam bekerja pada populasi, bukan pada individu. Yang kedua, seleksi alam akan memperbesar atau memperkecil variasi yang dapat diwariskan. Suatu organisme bisa dimodifikasi melalui hal-hal yang dialaminya sendiri selama masa hidupnya, dan ciri yang didapatkan seperti itu bahkan mungkin lebih mengadaptasikan organisme tersebut dengan lingkungannya, tetapi tidak ada bukti bahwa ciri-ciri atau sifat-sifat yang didapat selama hidup itu dapat diwariskan. 3. Ciri khas seleksi alam tergantung pada situasi. Faktor lingkungan berbeda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Suatu adaptasi dalam suatu situasi mungkin tidak berguna atau bahkan merugikan pada keadaan yang lain yang berbeda. Beberapa contoh akan memperkuat kualitas seleksi alam yang tergantung pada situasi. Sekian penjelasan dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Aryani. Di sini saya akan membahas mengenai ketergantungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Ketergantungan makhluk hidup dengan lingkungannya disebut juga dengan istilah ekosistem. Jadi, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Adapun fungsi dari ekosistem yaitu sebagai aliran energi, 2. Rantai makanan, 3. Pola keanekaragaman, 4. Siklus unsur hara, 5. Perkembangan dan evolusi, 6. Pengendalian. Ekosistem dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk karena pengaruh alam itu sendiri, tanpa adanya campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan atau dibuat oleh manusia sendiri. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem air dibedakan lagi menjadi 2 jenis, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut atau air asin. Sedangkan ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun pasir, ekosistem tundra, dan ekosistem taiga. Contoh dari ekosistem buatan yaitu kolam ikan, waduk, akuarium, dan ekosistem sawah. Ketergantungan pada ekosistem dapat terjadi antar komponen biotik dan antara komponen biotik dan abiotik. Antar komponen biotik dapat terjadi melalui rantai makanan, sedangkan antara komponen abiotik dan biotik dapat terjadi melalui siklus seperti siklus karbon, siklus air, siklus nitrogen, dan siklus sulfur. Rantai makanan.
Rantai makanan adalah suatu urutan dalam makan-memakan antara sesama makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Di dalam rantai makanan terdapat tingkatan-tingkatan organisme. Tingkatan paling rendah dimulai oleh produsen. Produsen adalah organisme autotrof yang berperan sebagai penyedia makanan kepada konsumen primer. Contohnya ialah tumbuhan dan ganggang hijau. Tingkatan kedua yaitu konsumen primer. Konsumen primer merupakan herbivora atau organisme yang langsung memakan produsen. Contohnya ulat dan serangga. Tingkatan yang ketiga ialah konsumen sekunder. Konsumen sekunder merupakan organisme yang memakan konsumen primer. Berarti konsumen sekunder adalah karnivora. Tingkatan keempat, konsumen tersier juga merupakan karnivora dan merupakan organisme yang memakan konsumen sekunder. Tingkatan kelima yaitu konsumen final ialah konsumen yang memakan organisme. Konsumen final adalah organisme yang memakan konsumen tersier. Yang terakhir, dekomposer. Dekomposer adalah organisme yang berfungsi menguraikan bangkai-bangkai makhluk hidup. Contohnya ialah jamur. Jadi, jika komponen dalam ekosistem rusak, jika salah satu komponen ekosistem rusak, maka akan membuat keseimbangan dalam ekosistem terganggu, sehingga terjadi pengurangan jumlah makhluk hidup dalam ekosistem. Dan jika berlangsung terus-menerus, dapat mengakibatkan kepunahan di dalam ekosistem tersebut. Setiap makhluk hidup membutuhkan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal makhluk hidup biasa disebut dengan habitat. Lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, dan lainnya. Ada hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan berupa benda hidup maupun benda mati. Makhluk hidup dan lingkungannya saling berhubungan di alam disebut dengan ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Dalam pembentukan ekosistem terdapat dua komponen. Yang pertama, komponen biotik berupa makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Yang kedua, abiotik atau makhluk tak hidup, berupa benda tak hidup yang ada di alam, yaitu cahaya matahari, air, udara, suhu, dan lainnya. Selanjutnya, di dalam komponen biotik makhluk hidup satu sama lain bergantung, baik langsung maupun tidak langsung, selama perjalanan hidup masing-masing. Biarpun sesama makhluk hidup itu bergantung, mereka juga bersaing atau berkompetisi untuk memperoleh sumber daya yang menunjang hidupnya. Kompetisi ini dalam rangka memperoleh air, makanan, cahaya, dan juga wilayah untuk hidupnya. Makhluk hidup dapat mempengaruhi lingkungannya, sedangkan perubahan fisik lingkungannya mempengaruhi makhluk hidup di wilayah lingkungan tersebut. Pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup disebut dengan aksi, sedangkan pengaruh makhluk hidup terhadap lingkungannya disebut dengan reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisarah Harahap. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi dari makhluk hidup dengan lingkungannya. Seperti yang kita ketahui, pada lingkungan terdapat pada habitat dengan ekosistem. Pada lingkungan, segala sesuatu yang terdapat di sekitar kita dengan di sekitar makhluk hidup. Pada habitat dapat dikatakan dalam lingkungan tersebut makhluk hidup tinggal di tempat yang tertentu, yang tepat, dan disebut dengan habitat. Sedangkan ekosistem ialah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, ada komponen pada ekosistem, yaitu ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Dari abiotik ialah seperti air, cahaya, matahari, batu, tanah, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, biotik terdapat pada produsen, konsumen, dan dekomposer. Pada produsen sebagai penghasil makanan. Nah,
hingga pada tubuh yang tingkat tinggi. Pada konsumen ada yang tingkat 1, ada yang konsumen 2 dan 3. Sedangkan pada dekomposer yaitu berperan sebagai pengurai, yaitu seperti bakteri pengurai dengan jamur saprol. Nah, bagaimana dengan ekosistem terbentuknya? Pada ekosistem terbentuk ada 5 tahap, yaitu individu atau organisme, yang kedua ada populasi, yang ketiga ada komunitas, biosfer, dan ekosistem. Populasi ekosistem yaitu kumpulan individu sejenis dalam tempat tertentu, contohnya seperti kumpulan burung yang seladang padi. Nah, pada komunitas yaitu kumpulan populasi yang berbeda jenis dalam tempat tertentu. Sedangkan ekosistem ialah interaksi antara anggota komunitas dengan komponen biotik maupun abiotik, contohnya ekosistem pada sawah. Ekosistem ada beberapa jenis, yaitu menjadi 2, yang ada yang alami dan ada yang buatan. Pada yang alami yaitu seperti contohnya hutan, danau, sungai, pantai, laut, gurun, rawa, dan padang rumput. Yang sedangkan yang buatan yaitu taman, kolam, waduk, dan sawah dan kebun. Suatu kesatuan dari ekosistem alami maupun buatan akan membentuk biosfer dunia. Bentuk dari interaksi dalam ekosistem yaitu ada beberapa pola interaksi, yaitu pola interaksi antar komponen biotik dan pola interaksi antar komponen biotik. Pada abiotik, netralisme, predasi, dan kompetisi. Sedangkan pada abiotik yaitu mutualisme, komensalisme, paratisme, dan ada antibiosis dan simbiosis. Nah, contoh dari interaksi netralisme yaitu contohnya seperti interaksi antara kambing dengan kodok di ekosistem padang rumput. Kambing makan rumput setiap hari, sedangkan kodok makan serangga setiap malam harinya. Dan pada contoh interaksi predasi yaitu pada ekosistem savana atau zebra, kijang, dan rusa akan dimakan oleh harimau atau singa. Pada mutualisme, interaksi yang saling menguntungkan yaitu hubungan antara kerbau dan burung jalak. Dan ada juga simbiosis antara tumbuhan berbunga dengan hewan penyerbuk seperti kupu-kupu. Sedangkan pada manusia dan bakteri baik pada Lactobacillus di usus. Pada bakteri, pengikat nitrogen hidup di bintil akar tanaman dan tanaman membutuhkan nitrogen. Pada paratisme, interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja, yaitu parasit, dan pihak lain dirugikan atau inangnya. Benalu yang hidup sebagai parasit pada tanaman inang, tumbuhan tali putri, dan tanaman pagar, tumbuhan Rafflesia, dan tanaman inang. Dan ada juga berbagai jenis bakteri jahat dengan cacing yang hidup di dalam tubuh manusia dan hewan. Pada komensalisme, interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja, sedangkan pihak lain tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan, seperti simbiosis antara ikan hiu dengan ikan remora, simbiosis antara tumbuhan epipit atau anggrek dengan inangnya, simbiosis antara ikan putrezel dengan hewan karang. Pada rantai makanan adalah perpindahan energi melalui peristiwa makanan yang dimakan dan yang membentuk satu rangkaian tertentu, yaitu pada gambar di samping, yaitu telah terjadi peristiwa dimakan pada ekosistem darat dan laut. Pada ekosistem darat, tumbuhan berperan sebagai produsen yang dimakan oleh belalang, lalu belalang dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, dan akhirnya ular dimakan oleh elang. Perpindahan energi dari tumbuhan sampai ke elang inilah yang disebut dengan rantai makanan. Inilah contoh lain dari rantai makanan. Pada jaringan-jaringan makanan,
Jaringan-jaringan pada makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dengan yang membentuk jaringannya. Jaringan-jaringan makanan di atas seperti dari satu rantai makanan, contohnya tumbuhan kubis tidak hanya dimakan oleh kubis, namun juga oleh belalang dan ulat. Belalang tidak hanya dimakan oleh katak, namun juga oleh burung dan seterusnya begitu. Dan yang terakhir ada kita temukan yang namanya piramida makanan, yaitu piramida makanan adalah susunan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah produsen konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 atau puncak. Normalnya jumlah populasi yang menempati tingkatan tropik paling bawah harus lebih banyak jumlahnya dibanding penghuni topik di atasnya. Kenapa? Agar terjadinya keseimbangan pada ekosistem. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya penjelasan dari saya atau ada kata salah yang terucap dari kata saya, yaitu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.